Ketemu lagi bersama saya Sri Agustati dalam Bicara Sudut Pandang. Pemirsa UU TV, saat ini kita sudah kedatangan tamu. Ada dua bapak-bapak yang sudah hadir bersama kita di studio kita pada hari ini. Dan kita akan berbincang-bincang ini seputar kebakaran hutan dan lahan, Karhutla. Waspada Karhutla. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu, ada Bapak Dewa Madesuta Eskom selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Oku Timur ya. Oke, assalamualaikum Pak Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bapak Budi Widianto SP, ini selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dari BPBD Kabupaten Oku Timur. Assalamualaikum Pak Budi. Salam. Baik, terima kasih sudah hadir di Sama-sama. studio kita pada hari ini. Kita ketahui bersama bahwa memang saat ini hujan itu sudah beberapa bulan ya, untuk daerah-daerah kita sendiri ini sudah tidak diguyur hujan, dan ini tentu saja dampaknya sangat luas ya, tidak hanya kekeringan, kemudian debu dan lain sebagainya yang jadi permasalahan. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan, atau biasa yang lebih dikatakan dengan Karhutla. Kita sebelum berbincang tentang tema kita waspada Karhutla pada hari ini, Pak Dewa sendiri sudah berapa lama di BPBD? Terima kasih Mbak Sri atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, khususnya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam hal ini kami mewakili Bapak Kepala BPBD untuk mengisi talkshow pada hari ini. Kalau saya sudah kurang lebih 4 tahun setengah dari 2019 di BPBD. Dalam hal ini kami dipercaya sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di kantor BPBD. Jadi sudah 4 tahun setengah Mas. Iya, berkecimpung ya masalah penanggulangan bencana ini. Kalau Pak Budi sendiri nih Pak Budi? Ya, kalau saya sudah 6 tahun kurang lebih. Wow. 9 tahun. Karena dulu dari Distambe pecah. Oh iya, jadi langsung ke BPBD gitu kan. Jadi udah 6 tahun. Jadi Ayah mungkin udah hafal lah ya, di daerah mana nih yang harus perlu pencegahan, penanggulangan dan lain sebagainya. Ya, baik, langsung saja Pak Dewa ini selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana. Yang kita bahas saat ini Karhutla. Ini yang saat ini memang lagi hangat diperbincangkan. Kemudian juga beberapa wilayah juga ya, tidak hanya Oku Timur tapi juga wilayah-wilayah lain juga sudah mengalami kekeringan dan sudah mengantisipasi. Nah, untuk bidang pencegahan sendiri, ini apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Karhutla? Terima kasih Mbak. Benar, sekarang di tahun 2023 ini memang benar kita lagi dilanda siklus El Nino. Nah, jadi siklus El Nino ini merupakan para panjang yang sangat ekstrim yang terakhir terjadi di tahun 2019. Jadi siklus El Nino ini 4 tahun sekali. 4 tahun sekali pasti terjadi. Itu berdasarkan dari data yang diberikan oleh BMKG ke kita. Memang BMKG sudah mengantisipasi dari mulai dari awal tahun kemarin bahwa di tahun 2023 dimulai dari awal bulan Juli ke atas sampai sekarang itu curah hujan di daerah Sumatera Selatan khususnya, kemudian itu diperkecil lagi di daerah Kabupaten Oku Timur, itu intensitas hujan harian itu sudah mulai turun. Artinya puncak-puncaknya itu dimulai dari bulan Juli. Jadi kita di Kabupaten Oku Timur ini mungkin sudah 2 bulan inilah, sudah mulai dari ini September
Agustus, berarti bulan Juli pertengahan itu Iya, pertengahan sudah tidak hujan. Sudah kurang intensitas hujan. Jadi ditambah lagi memang yang saya bilang tadi seperti siklus El Nino itu memang dalam keadaan seperti zaman yang intensitas kekurangan air hujan ini memang rawan terjadi masalah kebakaran hutan, kebun dan lahan. Jadi karhutlah, jadi kebakaran hutan, kebun dan lahan. Jadi hutan-hutan yang dalam arti kata milik perusahaan dan kebun-kebunan milik perorangan atau petani-petani. Nah, seperti itu. Adapun di bidang kita di pencegahan dan kesiapsiagaan, kita sudah dari jauh-jauh hari, Mbak, sudah melakukan karena sesuai dengan bidang kita kan pencegahan. Iya. Dan kesiapsiagaan, artinya pencegahan itu kan kita mencegah. Betul. Mencegah itu berarti dilakukan sebelum terjadi. Artinya kita melakukan pendekatan-pendekatan, melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, baik itu perusahaan, kemudian itu perorangan, dan seluruh masyarakat yang terkait dalam hal tersebut. Jadi kita menghimbau dari jauh-jauh hari dengan jalan kita melakukan jemput bola. Jadi kita melakukan patroli rutin, pengecekan ke perusahaan-perusahaan terutama, karena lahan perkebunan yang paling luas ini kan yang punya kan perusahaan. Perusahaan-perusahaan inilah yang sudah sama-sama kita tahu yang selalu menyumbang, kebakaran. Enak kalau menyumbang dana atau menyumbang bantuan kan, bantuan ke masyarakat. Jadi perusahaan-perusahaan lebih kita titik beratkan ke perusahaan-perusahaan. Selain pada itu juga kami juga menghimbau kepada masyarakat juga untuk tidak membakar hutan. Jadi dengan membuka lahan tidak boleh dengan cara dibakar. Kemudian sesudah pasca panen juga dengan kalau bisa jangan dibakar. Kemarin kami sudah melakukan sosialisasi bersama pihak Dinas Pertanian. Sosialisasi masalah Permentan nomor 14 tahun 2014 kalau nggak salah saya, nanti itu bicara masalah pembukaan lahan dengan tanpa membakar. Jadi mereka melakukan sosialisasi, mengajak kami dari BPD untuk melakukan sosialisasi tersebut. Jadi itu menurut kami merupakan wadah bagus untuk melakukan sosialisasi. Makanya kami bersama-sama dari pihak Dinas Pertanian melakukan sosialisasi tersebut. Jadi kami titik beratkan kepada petani-petani atau yang petani sawah, kemudian untuk perkebunan. Jadi membuka lahan melalui perkebunan itu kalau bisa harus dengan tanpa membakar, karena ada impact yang bisa dampaknya itu hukum yang luar biasa. Jadi dimulai dampaknya yang pertama mungkin nantinya dampak untuk kesehatan, dan mungkin nanti dampaknya juga bisa tersandung masalah hukum, Mbak. Masalah hukum, karena itu diatur dalam Permentan itu. Kalau saya tidak salah baca itu hukumannya itu bukan kita menakut-nakuti masyarakat, karena itu sudah hukum, sudah berkekuatan hukum. Artinya denda 10 miliar, hukuman 10 tahun. Untuk pelaku pembakaran hutan lahan. Itu hanya satu Permentan, Mbak. Sedangkan masalah kebakaran hutan dan lahan ini banyak yang mengaturnya di undang-undang dinas di undang-undang lingkungan hidup ada, kemudian itu di KUHAP ada, di undang-undang masalah pertanian juga ada. Jadi banyak mengatur masalah-masalah itu. Jadi dengan hal maksud tersebut kita menghimbau kepada masyarakat dan korporat jangan sampai melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan cara dibakar, bukan lahan maupun panen. Iya, secara sengaja ya. Tidak sengaja pun kemarin sempat viral ya, ada yang WO itu ya kalau nggak salah ya. WO itu terjadi di Bromo kemarin itu kan. Itu padahal secara tidak sengaja gitu, tapi mereka tetap ada sanksi hukum. Apalagi
memang disengaja Iya. melakukan pembukaan lahan, kemudian perusahaan-perusahaan melakukan pembakaran gitu ya untuk pemusnahan, ini pasti akan jauh lebih berat lagi benar. hukumannya. Nah, jadi itu dari bidang pencegahannya. Kita kan kesiapsiagaannya kan nih. Betul. Untuk pencegahan dari bidang pencegahan tadi kita sudah melakukan sosialisasi segala macam itu ke perseorangan maupun ke corporate. Kemudian kita dari kesiapsiagaannya sekarang kita membuka pos ya Mas ya. Buka pos karhutlah di Kecamatan Cempaka. Karena di Kecamatan Cempaka, kenapa kita ambil di Kecamatan Cempaka? Karena di Kabupaten Ogan Komering Timur ini wilayah untuk masalah kasus karhut itu banyak terjadi di Cempaka dan di Semenawai Barat. Nah, jadi itu yang terbesar itu Cempaka, Semenawai Barat, sebagian kecil ada di di Martapura, kemudian ada sebagian di Punamayang, itu masih skala kecil, tapi yang terbesar di daerah Cempaka. Itulah alasannya kenapa kami buka pos di Cempaka. Jadi pos kebakaran hutan lahan itu kita buka di rumah dinas camat ya, rumah dinas camat Kecamatan Cempaka. Jadi dalam hal kesiapsiagaan kita sudah buat posko untuk penanganan karhut pun yang isinya dari elemen, mulai dari TNI, mulai dari Polri, mulai dari pihak kecamatan, dari kita BPBD, mulai dari Damkar, Pol PP, seluruh stakeholder yang terkait itu kita libatkan dalam pelaksanaan tersebut. Fungsinya posko ini sendiri? Posko itu fungsinya nanti, Mbak, kalau terjadi suatu kebakaran, bisa dilaporkan langsung ke posko tersebut. Jadi posko tersebut bisa melakukan tanggap bencananya langsung gitu ya. Jadi masyarakat langsung. Nah, itu jadi sudah merupakan titik-titik ya. Berarti sudah karena titik terberat itu di daerah Cempaka akhirnya dibuat posko. Kalau Martapura mungkin karena kita juga ada MHP, kemudian juga untuk Jayapura itu ada Wanakarya gitu kan. Jadi tapi tidak terlalu besar sebesar di Cempaka gitu. Karena di Cempaka itu kan ada perusahaan laju musik LPI ya. LPI, kemudian itu ada Cabang 3, ada OAH. Jadi cukup banyak gitu ya untuk perusahaan sana. Nah, untuk masyarakat sendiri di Cempaka itu apakah mereka sudah sangat sadar bahwa tidak boleh melakukan pembakaran hutan atau memang masyarakatnya yang masih melakukan? Kalau di masyarakat kita Mbak sudah lambat laun, memang kita sudah merubah mindset mereka untuk membuka lahan tadi jangan dengan cara membakar. Jadi kalau kasus-kasus yang pembakaran itu mungkin kalau sepengetahuan saya sih mungkin masih ada sedikit kecil, enggak seperti yang di tahun 2019 karena mereka sudah sadar, sudah tahu, karena kita juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada perorangan untuk dengan membuka lahan dengan cara membakar. Nah, kalau sampai dengan saat ini pernahkah ada sanksi hukum yang akhirnya diterima oleh masyarakat Oku Timur? Kalau kemarin waktu di tahun 2019 terakhir kemarin itu ada Mbak dari kecamatan dari Cempaka kalau nggak salah itu, tapi saya tidak tahu persis karena kita nggak dijadikan saksi ahli atau diteruskan aja sih, kita kurang tahu. Tapi ada ya, berarti enggak maksudnya di sini adalah bagaimana supaya benar-benar ada sedikit efek jerah yang dirasakan oleh masyarakat bahwa benar loh undang-undang ini memang ada dan ini memang akhirnya terjadi gitu ketika kita melakukan secara sengaja, maka denda dan sanksi yang akan diterima itu benar gitu. Jadi kalau masalah implikasi hukum itu kan sudah ada tim tersendiri. Jadi kalau tidak salah itu tim penegak hukumnya mulai dari Polres dan Kejaksaan yang menangani masalah pembakaran hutan dan lahan ini. Iya, jadi memang kalau, ada gitu ya. Ada itu, tapi kalau masalah spesifikasi sekali kami tidak bisa menjelaskan karena itu bukan skop kita. Iya, ini hanya masalah pencegahan gitu ya. Tapi bidang di Satgas penanganan di Satgas Karhut Gunula ini ada. Jadi Satgas mulai dari Satgas pelaksana operasional sampai ke sub-sub bagian itu ada semua.
termasuk salah satu satgas pencegahan, termasuk kami masuk situ sosialisasi. Kemudian ada juga satgas timnya yang penegakan hukumnya, gitu, ada dari Polres, ada dari kejaksaan, ada bagian hukum juga. Jadi di satgas, di SK Satgas Karhutla itu sudah ada skup dan bidangnya masing-masing. Oke, baik. Jadi untuk saat ini kesadaran masyarakat, kalau dulu kan mungkin kita tahu ya, rumah tangga pun membuang sampah atau memusnahkan sampah itu dengan cara dibakar gitu kan. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah udah enggak ya, sudah tidak ada lagi, dan sudah sering sekali dilakukan sosialisasi, penyuluhan gitu. Jadi pembukaan lahan saat ini sudah mulai tidak, meskipun masih ada ya, masih ada yang bandel lah ya, masih ada gitu. yang nggak terlihat. Betul, masih ada yang tidak terlihat, tapi ketika ada asap mulai mungkin dari BPBD langsung gitu ya. Jadi gini Mbak, jadi ada satu aplikasi yang bisa mendeteksi asap kebakaran tersebut dalam skala besar. Jadi itu kan aplikasi itu kalau yang kita pelaksana itu kita ada dari Songket itu memang sudah di-launching dari Polda untuk mengantisipasi aplikasi untuk mengantisipasi misalnya kebakaran hutan dan lahan. Jadi bisa terbaca di satelit Citra Lansa. Jadi kalau ada kebakaran asap kan naik ke atas. Jadi di Citra Lansa, di satelit kita Citra Lansa itu baca. Terbaca di aplikasi Songket itu berbentuk hotspot. Jadi hotspot itu ada dua. Ada tiga. Yang pertama itu hijau, itu yang masih dalam keadaan bisa diantisipasi. Kedua itu kuning, sedang. Nah, yang merah ini yang berbahaya. Baik. Iya. Jadi akhirnya bisa mendeteksi di wilayah mana gitu ya. Nah, itu terkoneksi dengan pimpinan-pimpinan kita dimulai dari tingkat provinsi maupun pusat. Jadi kalau ada titik api di Kabupaten Lombok Timur, ya, itu pusat bisa tahu. Bisa langsung. Jadi misalnya dari pusat langsung didisposisikan ke provinsi langsung posisikan ke kabupaten langsung satgas itu langsung mencari gitu. Jadi masyarakat nggak bisa lagi, walaupun istilahnya mungkin ya bisa dikatakan mungkin daerah Jayapura yang paling pelosok sekalipun gitu kan bisa dideteksi gitu ya, asap itu berasal dari mana gitu. Itu pun aplikasi Songket tersebut itu kan di setiap petugas itu pegang semua. Sudah ada gitu. Kalau ada laporan masuk dari aplikasi Songket tersebut, langsung ada koordinat dan titik petugas yang ada di lapangan langsung tahu langsung bisa. Pemirsa Aku TV, sangat menarik perbincangan kita bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lombok Timur seputar Karhutla, waspada Karhutla Bun yang ada di Bumi Sebiduk Sahaluan. Dan kami akan kembali berbincang-bincang nanti dengan Bapak Budi Widianto, ini selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dari BPBD Kabupaten Lombok Timur. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa UTV, balik lagi bersama saya Sri Gustati dan Bapak Dewa, kemudian Bapak Budi ya. Bagaimana waspada kebakaran hutan, lahan, dan kebun untuk Bumi Sebiduk Sahaluan ini mengantisipasi terjadinya kebakaran yang terjadi 4 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu ya, di 2019 yang 2019 yang sangat besar gitu kan. Dan alhamdulillah untuk tahun ini bisa diantisipasi ya, jangan sampai terjadi lagi, belajar dari pengalaman di 2019. Nah, masih di Pak Dewa ini seputar masalah kesiapsiagaan. Tadi sudah sempat disampaikan, sudah melakukan sosialisasi, kemudian juga pencegahan, dan tadi bagaimana
bisa tahu gitu ya titik spot asap gitu ya dengan adanya sebuah aplikasi ya. Ini juga pemerintah pusat melakukan membuat aplikasi ini juga belajar dari pengalaman di 2019 gitu ya. Bagaimana bisa tahu titik spot api tersebut gitu. Jadi aplikasi itu aplikasi Songket namanya. Aplikasi Songket tersebut terhubung langsung dengan satelit kita yang ada di Citra Laksa. Jadi apabila ada titik api atau asap itu bisa terbaca di satelit Citra Laksa. Jadi untuk corporate, kemudian perusahaan-perusahaan sampai ke perseorangan atau petani-petani yang membakar hutan, lahan mereka ataupun kebun mereka dengan cara membakar, membuka kebun itu dengan cara membakar bisa terbaca. Jadi petugas-petugas kita di lapangan itu bisa mendeteksi. Nah, itu semua langsung dapat dibaca mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan sampai kita ke di lapangan. Jadi kita bisa tahu. Jadi masyarakat sekali lagi kami himbau jangan sampai membuka lahan maupun perusahaan juga, terutama perusahaan ini. Karena untuk perusahaan ini yang kita titik beratkan. Karena mereka yang punya lahan perusahaan yang besar, punya konsesi tanah yang diberikan oleh pemerintah, jangan sampai mereka melakukan pembakaran hutan dan lahan. Karena ada implikasi hukumnya. Betul. Tadi sudah sempat disampaikan ya, mengenai sanksi denda gitu yang sangat besar gitu ya. Untuk sedikit memberikan efek jerah gitu ya, supaya jangan sampai mereka melakukan pembakaran. Nah, kita ke Pak Budi nih, Pak, masalah kedaruratan dan logistik. Jadi kalau Pak Dewa tadi bagaimana pencegahan, bagaimana jangan sampai terjadi kebakaran. Kalau Pak Budi nih langsung terjun pada saat kebakarannya, gitu. Nah, 6 tahun ngurusin masalah kebakaran ini, tiap hari ngurusin api aja terus gitu ya. Gimana nih Pak Budi? Iya, ini makasih Mbak Sri. Saya dari bidang kedaruratan. Jadi pada saat terjadinya bencana, yang utamanya saat ini kita lagi konsentrasi di kebakaran hutan dan lahan dan kebun. Jadi kita sudah buat posko kemarin setelah apel di Polres kemarin, Kapolda. Jadi kita diharuskan buat posko. Jadi kita buat posko di Cepaka. Memang selama ini pun kita sudah ada posko, tapi posko di kabupaten, tepatnya di kantor kami, kantor BPBD. Karena mungkin hotspot ini agak lumayan. Nah, memang ada beberapa titik yang masih dibilang rendah lah, gitu. Kemarin bisa kita antisipasi dengan cepat. Alhamdulillah kayak di Semenggawai Barat kemarin langsung bisa kita selesaikan. Di Martapura juga dikit, tapi belum sempat terbaca hotspot. Alhamdulillah kita bisa selesaikan. Nah, untuk personil memang kita dibantu di pihak kepolisian dan tentara Koramil dari Babin Kamtipmas dan Babinsa. Memang mereka ditunjuk dari pusat itu sebagai nomor. Kemudian di Kecamatan Cempaka pun kita sudah memiliki masyarakat peduli api. Jadi alhamdulillah di sana sudah terbentuk masyarakat peduli api. Jadi mereka sangat-sangat membantu kami itu di lapangan. Jadi kalau ada kebakaran kita juga langsung terjun. Jadi kalau personil kami kira cukup ya. Nah, untuk masalah peralatan sendiri, karena kan berurusan dengan api kan katanya kalau kecil jadi teman, kalau besar tuh jadi lawan gitu kan. Jadi nyawa ini yang ini. Nah, untuk masalah peralatan gimana? Jadi kalau untuk masalah peralatan meskipun minim tapi cukup, insya Allah cukup. Jadi kita memiliki 2 pompa sedang, 1 pompa besar, 2 pompa kecil dan 1 pompa apung. Itu di BPBD. Kemudian di Polres juga ada, di Dinas Pertanian juga mereka punya, jadi kita bersinergi. Kemudian sekarang ada damkar juga. Jadi kita juga punya tangki suplai air, jadi untuk membantu itu. Kalau untuk peralatan manual,
kita ada sekitar 50 set kayak hand sprayer, punggung untuk perorangan, terus keprok, Iya. itu yang untuk api ringan itu, terus memisahkan supaya tidak menyebar api. Betul, betul, itu betul. ada sekitar 50 set. Oke, iya. Jadi karena yang saya lihat gitu ya, kalau misalnya terjadi kebakaran gitu kan, tidak hanya pada saat api sudah padam, tapi benar-benar yang harus dipadamkan ya, jangan sampai nanti muncul lagi gitu kan titik itu. Jadi para personilnya juga harus siap gitu ya. Nah, untuk masalah personil sendiri ini ada latihan-latihan khusus nggak? Ya, kalau untuk personil dari BPBD kami tiap tahun itu di provinsi itu pasti meminta mengadakan pelatihan, mulai dari pelatihan pompa, antisipasi kebakaran, itu mereka dilatih. Jadi kita kirim tiap tahun. Tidak 2-3 orang pasti kita kirim. Jadi hampir sebagian besar para personil itu di BPBD sudah paham. Sudah sangat paham Ya. gitu kan, karena itu tadi yang yang dihadapin ini bahaya gitu Ya. kan, karena Jadi taruhannya nyawa gitu. Jadi sedikit menambahkan juga Mbak Sri, untuk seluruh personil kita yang ada di BPBD itu, mereka sudah mengikuti pelatihan dasar masalah kebencanaan dan mereka sudah bersertifikasi. Sertifikasi mulai dari pelatihan apa yang disebutkan oleh Pak Kabit tadi, mulai pelatihan masalah kebakaran hutan dan baik itu operator mesin, kemudian operator nozzle, kemudian itu masalah pembuatan tenda darurat segala macam, mereka sudah dilatih. Sudah sangat terlatih gitu kan. Ya, jadi kita dapur umum juga ada, mobil dapur umum. Jadi kita baru dapat bantuan dari BNPB pusat, 1 unit kendaraan dapur umum. Dapur umum. Ya, ini seperti punya Tagana. Oh iya, ya, untuk Ya, cuman kita skalanya kecil. Kalau Tagana kan punya yang besar. Oh iya, dinas sosial punya Tagana gitu ya, ada dapur mobil dapur umum yang itu bisa kita kondisikan untuk kalau masalah kebakaran hutan dan lahan, bisa untuk suplai logistik untuk personil. Iya, betul. Karena daerah titik api itu kan nggak ada di pinggir jalan, jarang ada di jauh dari masyarakat gitu kan, agak-agak masuk ke dalam. Jadi untuk suplai logistiknya biasanya alhamdulillah kita dapat bantuan mobil dapur itu, dengan nantinya kan kita bisa untuk pakai untuk suplai logistik ya, iya, buat tim gitu kan. Nah, rekan-rekan kita yang di ujung tombak terdepan, baik TNI, Polri maupun kita semua yang terlibat stakeholder terkait tersebut kan, kadang-kadang itu di tengah hutan, di tempat yang tidak terjangkau oleh kendaraan. Jadi logistik ini juga kita hantar. Mereka nggak ada rumah makan. Benar, susah cari makannya. Sedangkan mereka harus butuh tenaga yang besar gitu kan, karena untuk memadamkan api. Jadi selain pelatihan masalah peralatan dan lainnya, mungkin ada pelatihan memasak juga ya untuk para timnya. Harus bisa masak gitu. Masak dasar. Jadi masalah yang seperti disebutkan oleh Pak Kabit Budi tadi, Widianto tadi, bahwa ada semacam lembaga lembaga masyarakat atau yang tadi disebutkan masyarakat peduli api gitu. Itu memang kita bentuk, jadi kita bentuk sebagai mengantisipasi pencegahan dan kesiapsiagaan juga. Jadi kita sudah bentuk masyarakat peduli api itu di beberapa titik, seperti di Cipaka, kemudian di Sumatera Barat, kemudian itu di MAP, Kecamatan Pantura, dan di Jayapura. Jadi dengan harapan masyarakat peduli api itu kan kita ambil dari selingkungan masyarakat yang tinggal di dekat perusahaan perkebunan. Karena kan perusahaan perkebunan ini sering terjadi kebakaran. Artinya masyarakat di sekeliling lokasi perusahaan tersebut kita buat wadah untuk mereka bisa ikut serta
ikut serta dalam penanganan karhutla, dan sekaligus mereka mengamankan diri mereka sendiri. Artinya seperti kita bentuk itu nantinya. Nah, kemudian di selanjutnya kita juga ada tim reaksi cepat di setiap kecamatan, tapi itu baru kita buat di setiap kecamatan, Pak. Jadi TRC kita itu namanya itu TRC, tim reaksi cepat PB, penanggulangan bencana, TRC PB. Di setiap kecamatan itu kita adakan 5 personil. Jadi 20 kecamatan itu 100 personil. 100 personil. Ya, jadi 100 personil yang ada di setiap kecamatan. Nah, nantinya ke depan mudah-mudahan kami sudah berpikir juga untuk dengan Pak Habib sudah kami bicarakan untuk membentuk TRC langsung di tingkat desa. Artinya karena kita cukup banyak, biar cepat ya, jadi respon cepatnya memang biar cepat responnya itu apabila terjadi bencana seperti bakar hutan dan lahan maupun bencana-bencana lain bisa secara update kita bisa update berita tersebut dan bisa cepat kita melakukan penanganan. Jadi kedepannya mudah-mudahan nanti wadahnya kita bentuk dulu, kemudian itu mungkin nanti kita bisa carikan peralatan-peralatannya seperti MPA kan, masyarakat peduli api itu kita berdayakan dari masyarakat sekitar perusahaan tersebut, dan peralatan-peralatannya disuplai dari perusahaan CSR tersebut. Gitu. Jadi sewaktu-waktu ada kebakaran di perusahaan tersebut, perusahaan itu mereka ada tim penanganan kebakaran perusahaan tersebut. Tapi kalau sudah skalanya sudah besar mereka bisa minta bantuan dari masyarakat peduli api tersebut. Jadi saling membutuhkan lah. Iya, gitu. Saling bahu-membahu lah ya untuk menanggulangi jika sudah terjadi. Ini kan yang dilakukan adalah ketika sudah terjadi kebakaran gitu ya, Pak Budi Wadewa ya. Untuk pencegahannya sendiri banyak hal yang sudah dilakukan gitu kan. Oke, jadi pemirsa Aku TV sangat menarik sekali bagaimana kita belajar dari pengalaman di 2019 ya, masalah kebakaran gitu, dan alhamdulillah untuk tahun ini bisa dikatakan sangat minim sekali ya. Jadi begitu api sudah muncul bisa langsung segera dilakukan penanggulangan gitu, penanganan, sehingga tidak sampai menyebar kemana-mana gitu ya Pak Dewa. Nah, Pak Dewa dan Pak Budi, mungkin sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita seputar waspada karhutla ini, ada hal yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Dewa dulu, silakan. Jadi terima kasih Mbak Sri atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Ini merupakan media yang sangat baik sekali, terutama bagi kami di BPBD, untuk menyampaikan beberapa hal di dalam penanggulangan bencana, khususnya bencana kebakaran hutan, kebun dan lahan. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik itu perusahaan, perseorangan, petani, perkebunan maupun pertanian lainnya, kami menghimbau jangan sampai membuka lahan ataupun sesudah panen hasilnya tersebut, pembukaan lahan tersebut dilakukan dengan cara membakar, karena implikasi-implikasi hukumnya akan sangat merugikan bagi perusahaan tersebut maupun perseorangan. Jadi sekali lagi kami minta kepada masyarakat dalam kesempatan yang sangat baik ini untuk tidak membakar hutan dan lahan. Dan kemudian apabila masyarakat melihat ataupun mengetahui ada kebakaran hutan, kebun dan lahan, atau ada titik hotspot di daerah mereka masing-masing, bisa segera melaporkan ke pemerintah setempat, baik itu melalui dari pemerintah desa, kemudian ke kecamatan, kemudian polsek maupun danramil. Itu segera diteruskan ke pihak-pihak terkait yang langsung menangani masalah kebakaran hutan tersebut. Mungkin dari kami di pencegahan mungkin itu Pak Mbak. Iya. Kalau Pak Budi sendiri? Terima kasih Mbak Sri. Mungkin kalau dari bidang kedaruratan, karena sifatnya kami bergerak pada saat darurat, pada saat terjadi bencana ini, jadi mohon sekian
sekiranya ada kebakaran hutan atau apapun itu bencana, tolong segera dilaporkan, karena bencana ini tugas bersama. Jadi bukan hanya pihak kami juga, karena ini tugas bersama. Bencana ini penanggulangannya harus bersama-sama. Kita saling berkoordinasi, karena apa yang kita lakukan itu bisa lebih baik. Karena semboyan kami, kita jaga alam, alam jaga kita. Oke, baik. Jadi kita jaga alam, alam jaga kita. Ya. Dan terus kalau terjadi kebakaran, ya biarkan petugas untuk melakukan pekerjaannya ya Pak ya. Ya. Ini sibuk nanti dengan rekam itu video gitu. biasanya Itu biasanya begitu. banyak seperti Ya, itu yang biasanya terjadi. begitu. Jadi memang Oke. Bapak Presiden juga udah Rakornas kita tahun Ya. 2000 tahun sebelum COVID, sebelum 2019 kita pernah Rakornas bahwa benar apa yang disampaikan Pak Budi tadi, Pak Presiden memang menekankan bahwa bencana itu merupakan urusan bersama, Iya. urusan bersama, dan kalau urusan bersama harus dilakukan dengan seluruh stakeholder terkait, Bersama. dengan melibatkan keikutsertaan Masyarakat sekitar. Jadi memang Bapak Presiden kita memang sudah Sangat konsen sangat gitu konsen. ya untuk masalah bencana, terutama masalah kebakaran Bapak ini. Iya, baik pemirsa UTV, jadi inilah tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Dewa maupun Pak Budi, dan kita berharap bersama bahwa tidak akan ada lagi terjadi musibah, khususnya masalah kebakaran, terutama ketika disengaja gitu ya, dengan melakukan pembukaan lahan atau pemusnahan juga hasil panen dan lain sebagainya, sehingga bisa meminimalisir terjadinya kebakaran. Dan kita berharap bersama bahwa untuk segera diturunkan hujan. Amin. Ya. Amin. Mudah-mudahan cuaca ekstrim pada tahun ini bisa segera berakhir. Amin. Gitu ya, dan kemarau juga akan segera berakhir. Amin. Ini akhir dari bincang-bincang kami dalam Bicara Sudut Pandang pada hari ini. Saya Sri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.